Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudariku para sahabat, ibu bapak kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, para sahabat sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang saya hormati, tidak lupa juga salam hormat saya kepada siapapun Anda, dimanapun Anda berada juga, ataupun di negara-negara yang lainnya di luar Indonesia, yang mengikuti kajian saya di channel Wali NU ini. Saya menyampaikan salam NKRI, salam cinta Indonesia, salam persahabatan, salam kenal. Semoga kita semua diberikan kesehatan jasmani dan ruhani, diberikan tambahan rezeki, nikmat rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga diberikan kualitas iman, Islam dan ihsan yang sempurna sebaik-baiknya. Diberikan kesempatan di sisa-sisa kehidupannya untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apapun yang dilarangnya. Jadi memperbanyak sesuatu yang baik-baik saja dan mengurangi dosa. Bahkan meninggalkan sesuatu yang berdosa itu. Semoga pula kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabatku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya mengkhususkan untuk Anda yang awam dan baru pertama atau beberapa kali mendengarkan atau mengikuti video-video tentang pembahasan nasab para habaib Ba'alwi. Kemudian Anda mengira atau menduga bahwa telah ada orang-orang yang telah menghina para zuriyah daripada Nabi Muhammad. Nah, di sini saya akan mengulang informasi yang berkaitan dengan hal tersebut. Sebenarnya informasi ini telah disampaikan oleh banyak channel lainnya sejak 1 tahun yang lalu. Sejak diskursus kajian nasab para habaib Ba'alwi ini memasuki ranah publik, dunia maya hingga dunia offline. Informasi yang pertama yang saya sampaikan kepada Anda adalah tentang Ba'alwi. Jadi Ba'alwi ini adalah sebutan untuk suatu marga yang berasal dari negara Yaman. Mereka ini adalah para keturunan-keturunan yang dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Alwi bin Ubaidillah. Kemudian di dalam catatan sejarah Indonesia diperkirakan mulai abad ke-19 kalangan Ba'alwi ini melakukan migrasi ke Indonesia dalam berbagai tujuan seperti mencari rezeki, penghidupan yang lebih baiklah daripada kehidupan di negara asalnya di Yaman pada saat itu. Nah, kalangan migrasi ini kemudian mereka beranak pinak di negara kita ini, di Nusantara ini, di Indonesia. Mereka pun membentuk berbagai macam komunitas-komunitas, ya, wilayah-wilayah. Misalnya kampung Arab ataupun keluarga Arab ataupun keluarga marga yang disesuaikan dengan marga mereka. Yang perlu Anda ketahui dari kalangan Ba'alwi ini muncul pula berbagai anak-anak marga lah, kalau boleh dikatakan begitu, seperti Al-Idrus, Al-Habsi dan seterusnya. Nah, saudara-saudariku yang berbahagia, secara umumnya ya, kita sebut saja Ba'alwi. Ya. Kalangan ini
dikenali sebagai kelompok orang atau marga yang mengklaim diri mereka sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Klaim ini mereka bawa juga ketika mereka migrasi ke Indonesia ini. Yang kemudian oleh kalangan umat Islam yang ada di Indonesia juga meyakini klaim mereka ini. Yang kemudian klaim ini, keyakinan ini diwariskan pula secara turun-temurun kepada generasi berikutnya. Jadi kalangan Ba'alwi datang migrasi ke Indonesia dengan klaim diri mereka adalah zuriat Nabi Muhammad, yang kemudian dari kelompok kalangan muslimin yang ada di Indonesia meyakini itu. Nah, keyakinan itu diwariskan secara turun-temurun hingga membentuklah sebagai keyakinan yang mendarah daging, sebagai bentuk keimanan bagi kalangan umat Islam di saat itu, bahkan hingga saat ini. Akan tetapi ternyata klaim mereka ini di kemudian hari, yaitu di saat ini sejak 1 tahun yang lalu, meskipun mereka kalangan Ba'alwi ini mengklaim diri mereka sebagai zuriat Nabi Muhammad, bahkan menggelari diri mereka dengan sebutan Habib atau Habaib. Gelar ini sebenarnya dinisbahkan kepada Rasulullah SAW itu sendiri. Namun sesungguhnya mereka ini, kalangan Ba'alwi ini, bukanlah zuriat daripada Nabi Muhammad SAW berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan oleh para alim ulama yang meneliti nasab kalangan mereka ini, para habaib ini. Jadi nasab mereka ini setelah diteliti, diuji dan berbagai macam cara mengikuti kaidah ilmu nasab, metodologi ilmu nasab, ternyata mereka ini bukan zuriat Nabi Muhammad. Diuji pula dengan metodologi ilmu terkini, yaitu ilmu genetika yang biasa dikenal dengan istilah tes DNA. Mereka pun tidak dapat disebut sebagai zuriat Nabi Muhammad. Jadi di sini sebenarnya para peneliti ataupun kiai-kiai ataupun ustadz-ustadz yang meneliti mereka, meneliti nasabnya kalangan Ba'alwi ini, bukanlah kelompok orang yang sedang menghina para zuriat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi mereka lah kelompok orang yang sedang berusaha menjaga kesucian dan kemuliaan daripada baginda Nabi Muhammad SAW dan para zuriat Nabi kita. Jadi jangan ada dugaan-dugaan yang bermasalah ataupun salah paham ataupun gagal paham. Kemudian ada juga komentar di tingkat awam yang bertanya, kalau para habaib itu bukan zuriat Nabi Muhammad, berarti tidak ada dong zuriat Nabi Muhammad yang lainnya. Putus dong zuriat Nabi Muhammad kalau begitu. Jangan khawatir saudara-saudariku, para zuriat Nabi Muhammad yang asli tetap terjaga dan hidup di berbagai negara tertentu hingga akhir zaman, termasuk juga di Indonesia ini. Kalau di Indonesia yang telah terkonfirmasi oleh para alim ulama peneliti nasab kalangan zuriat Nabi Muhammad yang ada di Indonesia, di antaranya adalah para zuriat dari Wali Songo. Jadi nama Wali Songo ini kan sudah populer ya, jadi tidak perlu lagi saya jelaskan. Nah, zuriat para Wali Songo ini sudah terkonfirmasi sah mereka sebagai zuriat Nabi Muhammad. Kemudian apakah ada lagi? Yaitu keluarga Baseban Al-Idrisi. Ini juga zuriat Nabi Muhammad. Nanti bedakan, dari kalangan Ba'alwi juga ada marga di sana yang disebut sebagai Baseban. Kita sebut saja Baseban Ba'alwi. Nah, yang itu adalah palsu alias tidak dapat diakui sebagai zuriat Nabi Muhammad. Sedangkan yang satunya lagi Baseban Al-Idrisi, ini adalah terkonfirmasi sebagai zuriat Nabi Muhammad dan sah.
Kemudian apakah ada lagi dari jalur yang lain? Ya insya Allah dari jalur zuriyah yang tersambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, jadi itu yang ada di Indonesia. Yang lainnya nanti mungkin akan muncul juga, wallahu alam ya, tergantung penemuan-penemuan yang lainnya. Jadi pada intinya saudara-saudariku, bahwa mereka yang memberitahukan ataupun membahas tentang hal ini tidaklah bermaksud untuk menghina Nabi Muhammad ataupun zuriyahnya. Akan tetapi mereka berusaha menyampaikan informasi dan kebenaran apa yang sudah ditemukan ini, yang faktanya sudah sangat terang benderang, di mana penelitian ini telah membuktikan bahwa mereka ini tidak dapat diakui sebagai zuriat Nabi Muhammad, baik secara riwayat, baik secara popularitas di masa-masa sebelumnya ya. Yang mulai abad ke-9 ini terputus hingga ke abad ke-4 mereka tidak memiliki riwayat yang tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya mereka berbeda dengan jalur zuriat Nabi Muhammad yang lainnya yang terkonfirmasi, sedangkan Ba'alwi ataupun para habaib ini tidak terkonfirmasi sejak abad ke-9. Jadi lebih kurang berapa abad itu ya, hitung sendiri ya, abad ke-4, 5, 6, 7, 8, ke-9 ini tidak ada riwayat, artinya terputus. Maka itu mereka hanya klaim sampai abad ke-9 saja, artinya pengakuan mereka tidak dapat diakui. Klaim mereka ini tertolak berdasarkan fakta yang sudah ditemukan ini. Saudara-saudariku, para sahabat yang berbahagia, sebelum saya menutup kajian saya pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah pesan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah. Nanti dilihat di juz kedua halaman 538, di mana Imam Ibnu Hajar menyampaikan pesannya kepada kita. Yambaghi likulli ahadin ay yakuna lahu ghiratan fi hadzal nasabis syarif wa dhaftuhu hatta la yantasibu ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq. Yambaghi likulli ahadin, hendaklah setiap orang, ayyakuna lahu ghiratan, menjadi orang yang ghiratan, memiliki perasaan cemburu kepada fi hadzal nasabis syarif, nasab yang mulia ini. Cemburunya bukan kecemburuan yang negatif maksud beliau ya. Wa dhaftuhu hatta la yantasibu ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq. Kecemburuan itu yang membuatnya memastikan bahwa semua klaim, pengakuan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai zuriat Nabi Muhammad itu dipastikan betul-betulkah klaim mereka ini terbukti sebagai zuriat Nabi Muhammad ataukah tidak. Hatta la yantasibu ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq, sampai tidak ada lagi orang yang menisbatkan dirinya, menyambungkan nasabnya kepada baginda Nabi Muhammad tapi tidak punya hak. Sampai tidak ada lagi orang yang menunggangi nasab Nabi Muhammad untuk tujuan-tujuan apapun. Sampai tidak ada lagi orang yang melakukan perbuatan tercela ini, mengklaim diri sebagai zuriat Nabi Muhammad tetapi tidak memiliki hak atas yang demikian itu. Dan yang lebih berbahaya, dia tunggangi nasab Nabi Muhammad dalam rangka menunggangi kemuliaan Nabi Muhammad untuk tujuan-tujuan tertentu yang membahayakan dirinya, membahayakan kalangan umat Islam, dan membahayakan Islam itu sendiri. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami.
Jadi apa yang dilakukan oleh para alim ulama yang meneliti nasabnya kalangan Ba'alwi ini diawali pada kasus ya, kalau di Indonesia, yaitu ada kasus di mana kalangan Ba'alwi ini kemudian dicurigai sebagai bukan zuriat Nabi Muhammad. Mengapa kecurigaan itu timbul? Disebabkan kalangan muslimin melihat perilaku daripada sebagian tokoh mereka ini di kalangan para habaib, di mana ketika mereka berbicara, berpidato di hadapan publik ataupun para pengikut mereka yang kita sebut biasanya dengan istilah muhibbin, ya, jamaah-jamaah mereka ini, di mana mereka berbicara di depan publik itu, kemudian ketika mereka membicarakan seorang kiai yang tidak mereka sukai, ya, ini tidak disukai bisa jadi hanya karena perbedaan politik, perbedaan cara menerapkan fikih berkaitan dengan pemerintah atau apapun, mereka mencela, mencaci maki para kiai-kiai Nusantara itu dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas, seperti menggunakan menyebut dengan nama-nama hewan ataupun menyebut dengan nama kotoran yang tidak pantas lah. Tidak hanya sampai di situ, bahkan mereka mengajak para jamaahnya itu, para muhibbinnya itu untuk juga mencaci, menghujat para kiai-kiai yang tidak disukai mereka ini, yang dianggap tidak sejalan dengan mereka. Dia ajak jamaahnya, ayo menyebut juga dengan sebutan yang sama, yaitu ya tadi bahasa-bahasa yang tidak pantas, nama-nama hewan dan seterusnya. Yang dituju itu para kiai-kiai lain yang ada yang bukan dari klan mereka, kelompok mereka ataupun marga Ba'alwi itu. Dan ini berlangsung sudah beberapa lama, sehingga itu menjadi kecurigaan di kalangan umat Islam yang ada di Indonesia ini, yang pada akhirnya menimbulkan semangat para alim ulama, ya, kalau di sini kita sebut para kiai, di mana mereka kemudian melakukan penelitian untuk memastikan bahwa betulkah ini zuriat daripada Nabi Muhammad ataukah hanyalah kelompok orang yang mengklaim saja. Andai kata mereka ini betul-betul daripada zuriat Nabi Muhammad, tentu akan diberitahukan dan diingatkan untuk kembali kepada akhlak-akhlaknya baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan andai kata mereka ini ternyata bukan zuriat Nabi Muhammad, maka akan diberitahukan kepada umat Islam ternyata mereka bukanlah zuriat daripada Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata setelah diteliti dengan sangat mendalam, diteliti riwayatnya, diteliti kemasyhurannya, popularitasnya, diuji DNA-nya, mereka sama sekali tidak lolos 3 ujian ini. Artinya mereka tidak dapat diakui sebagai zuriat daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku, para sahabat yang berbahagia, tentu saja di antara Anda yang sebelum ini memang sudah meyakini mereka ini sebagai zuriat Nabi Muhammad dan masih sulit untuk menghilangkan keyakinan Anda itu, ya, tidak masalah, ya, selama Anda mengikuti kajian-kajian ini dan mengaktifkan naluri kebenaran di dalam diri Anda, yaitu akal sehat. Pergunakan akal sehat untuk mendengarkan informasi ataupun dalil-dalil yang diinformasikan oleh para kiai-kiai yang sudah meneliti nasab mereka ini, nasab Ba'alwi. Dan insya Allah itu disampaikan sesuai dengan fakta yang ada tanpa ditambah-tambahi. Dalil yang ada itu sesuai yang ada, apa adanya. Pembacaan sejarah dibaca dengan sebenar-benarnya, bukan ditafsir-tafsirkan.
dibaca apa adanya sesuai dengan yang ada. Misalnya saya sebut dibaca apa adanya, misalnya begini. Begitu diteliti abad keempat, 5, 6, 7 tidak ditemukan riwayat, ya disampaikan apa adanya. Bukan dibuat-buat nanti bahwa ini tidak ada riwayat. Nampaknya itu bukanlah ditambah-tambah. Jikalau tidak ada riwayatnya, ya memang tidak ada riwayatnya. Jadi perlahan-lahan memang menghilangkan sesuatu keyakinan yang sudah mendarah daging itu diperlukan semangat yang kuat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, saya memulainya ya, kalau saya pribadi saya termasuk yang sebelum ini adalah yang memiliki husnuzon lebih kurang 5 bulan yang lalu. Bahkan termasuk di antara orang yang juga menduga-duga, jangan-jangan ini adalah kelompok orang yang hendak merusak Islam. Jangan-jangan ini dari kalangan orang kafir. Jangan-jangan ini adalah dari kalangan komunis yang ingin mengganggu umat Islam dan menghina para zuriat Nabi Muhammad. Tetapi kemudian saya ikuti. Saya mendengarkan dengan baik perlahan-lahan. Kemudian juga saya mencoba mencari kitab-kitab yang berhubungan dengan Ashabul Ba'alwi, membaca sendiri dan seterusnya. Dan kemudian di situ akal pikiran terbuka, hidayah Allah memberikan kepada saya, alhamdulillah, untuk mengikuti jalan yang sebenarnya. Dan inilah faktanya bahwa kalangan Ba'alwi tidak dapat diakui sebagai zuriat Nabi Muhammad. Nah, bagi Anda yang awam yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian, pergunakan saja daya akal sehatnya. Lihat akhlak-akhlak mereka, bagaimana mereka, tokoh-tokoh mereka dan seterusnya. Kemudian bagaimana para peneliti menyampaikan informasi yang apa adanya tanpa ditambah-tambah, saudara-saudara. Mudah-mudahan hidayah itu pun sampai kepada Anda dan terang benderangnya ini dapat membuka hijab yang sudah menutupi dada Anda. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Tentu saja mungkin ada kesalahan di dalam pengucapan kata-kata ataupun kalimat-kalimat di dalam bahasa Indonesia ini. Ya, maklum lidah ini sering terganggu, ya, kaku. Intinya semua ini didasari kepada menyampaikan yang benar. Itu saja. Selebihnya saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wallahu huwa aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.